Untuk atribut continue berarti kita tidak bisa menghitung probabilitas dari setiap value yang ada di dalam atribut itu ya. Karena kalau continue berarti kan kita tidak punya rentang-rentang tertentu dari suatu atributnya ya. Makanya di sini untuk conditional probability-nya kita akan modelkan ya menggunakan normal distribution. Jadi kita akan punya ya untuk menghitung probabilitas XY given CI di sini dengan probabilitas ini di mana tanda ini ya sigma ini adalah standard deviation dan di sini ada mu ini untuk min ya. Ini min, yang ini untuk standard deviation ya. Untuk langkah-langkahnya masih sama seperti tadi yang atributnya discrete ya. Di sini ada misalkan untuk proses learningnya ya, kita punya input X ya. X-nya berarti atributnya dari X1 sampai Xn dan ada kelasnya ya, C1 sampai CL. Kemudian output dari proses training itu adalah N kali L ya, distribusi normal, dan di sini ada probabilitas CI ya, di mana kelasnya ini sesuai dengan kelas di datanya ya. Untuk fase testingnya ya, di sini kita akan punya data yang baru atau disebut sebagai unknown instance ya. Kemudian kita akan lihat dari ke tabel, tabelnya berarti hasil dari yang normal distribution ini ya, nanti akan berupa min dan standar deviasi. Kemudian kita akan menghitung probabilitas kondisional dari yang rumus sebelumnya ya. Kemudian kita akan apply map rule ya untuk membuat decisionnya. Jadi map rule-nya berarti kita akan cari yang probabilitasnya paling tinggi ya di antara kelas-kelas yang ada tersebut. Contohnya, misalkan kita punya datasetnya seperti ini ya. Berarti kalau ini saya gambarkan itu bisa bentuknya seperti ini ya. Misalkan ini adalah X-nya, ini adalah kelasnya ya. Misal yang pertama berarti 25,2 ya, yang ini kelasnya adalah yes ya. Terus yang kedua misalkan yang ini ya 27,3, ini kelasnya no, dan seterusnya ya. Dari sini berarti untuk proses learningnya kita akan hitung min dan variance-nya untuk masing-masing kelas ya. Berarti misalkan kelas yang no di sini ya. Yang no berarti kita hitung minnya atau rata-ratanya ya, kita akan lakukan 27,3 tambah 30,01 sampai ditambah 15,01 ya. Terus dibagi 5 karena data yang no ada 5 ya. Kemudian variance untuk yang yes berarti di sini 1/n ya. Dikali dengan untuk yang kita hitung yang yes ya. Yes kita dapatkan rata-ratanya segini, berarti xn-nya yang pertama adalah 27,3 kurangi 23,88 kuadrat gitu ya. Tambah data kedua berarti 30,1 minus 23,88 kuadrat ya, ditambah sampai data ke 5. Di sana 15,1 dikurangi 23,88 kuadrat ya. Kemudian ini dibagi dengan n, maka kita akan dapat tanda deviasinya. Dari sini berarti kita akan dapatkan ya dua ini. Ini adalah hasil learningnya ya. Misal min rata-rata untuk yes adalah 21,64, standar deviasi untuk yes 2,35 dan selanjutnya. Berarti kalau ada data baru ya, misalkan data barunya itu adalah x di sini ya. Berarti kita akan hitung untuk X yang masuk ke kelas yes dan yang kelas no ya. Rumusnya seperti ini gitu. Nah, contoh selanjutnya adalah smartphone recommendation ya. Contohnya di sini kita akan merekomendasikan ya sebuah smartphone berdasarkan spesifikasinya. Spesifikasinya berarti di sini ada kapasitas baterai, kamera size sama price-nya. Dan di sini akan kita klasifikasikan menjadi yes dan no ya. Berarti kelas recommend ini adalah targetnya nanti ya. Kemudian yang termasuk ke atributnya itu adalah baterai capacity, kamera size, dan price-nya. Berarti langkah pertama di trainingnya ya, kita akan hitung rata-rata dan standar deviasi untuk masing-masing atribut ya. Contohnya yang ini untuk kelas no ya. Jadi tadi kan tabelnya seperti ini, kita pisahkan yang kelas yes dan kelas no-nya menjadi dua tabel seperti ini. Yang ini adalah untuk kelas yes ya. Sehingga kita akan hitung di sini rata-ratanya dari atribut baterai yang kelasnya no berapa gitu ya. Jadi dapatnya 17,5, variansnya 4,85 dan seterusnya. Dari situ, misalkan ada data yang baru ya. Ini data testingnya. Baterainya adalah 28, kameranya 4, price-nya 2 ya. Di sini masih tanda tanya. Jadi kita harus tentukan ini kelas yes atau kelas no. Kemudian kita tadi kan udah punya ya tabel untuk kelas no
Kemudian tabel untuk kelas yes dari min dan variansnya. Berarti kita bisa hitung yang pertama untuk kelas no ya. Rumusnya adalah seperti ini ya. Berarti ini coba ya untuk yang kelas no sekarang. Sebenarnya udah ada di bawah ya. Ini dari standar deviasinya ya. Standar deviasi kelas no untuk kamera ya. Yang ini 4,85 dikali akar 2 pi. Pi-nya berapa? 3,14 ya. Eksponen ya. Minus X-nya untuk baterai adalah 28. Kemudian rata-rata untuk baterai adalah 17,5 ya. Kuadrat dikali dengan 2 kali variansnya 4,85 kuadrat ya. Ini untuk baterai, berarti sekarang lanjut ke yang untuk kamera ya, plus lanjut yang untuk price ya. Hasilnya seperti ini. Dan terakhir ini akan dikalikan dengan probabilitas untuk kelas no. Itu dapat dari mana? Ini dapat dari tabelnya ya. Berarti kita di sini punya satu lagi sebenarnya. Berarti ini probabilitas untuk kelas no ya. Adalah no-nya ada 6 ya. Seluruh jumlah datanya ada 14. Yang sini berarti P yes. Ya, di sini ada yes-nya ada 1 2 3. 8 ya. 8 per 14. Seperti itu. Ya, berarti yang yes-nya no-nya dikali dengan 6 per 14, yang yes-nya dikali dengan 8 per 14. Di sini no-nya probabilitas hasil akhirnya ya, kita dapat 0,000049. Yang yes-nya kita dapatkan 0,000108 ya. Sehingga di sini kita akan simpulkan ya, data yang baru ini masuknya ke kelas yes ya, karena probabilitas untuk kelas yes-nya itu lebih tinggi daripada kelas no-nya. Oke, itu untuk yang naive bias untuk atribut continue. Sekarang ini adalah summary-nya ya untuk naive bias. Jadi yang pertama di sini naive bias merupakan conditional independence ya. Jadi asumsinya dari setiap atribut itu kita asumsikan dia independence. Jadi satu atribut tidak bergantung ke atribut yang lainnya ya. Dan di sini trainingnya memang very fast ya dan easy gitu karena kita hanya membentuk tabel probabilitas ya. Apalagi yang continue tadi kan tabelnya hanya berupa rata-rata dan standar deviasi ya. Kemudian di sini test is straightforward ya. Jadi kalau ada data baru berarti kita hanya melihat dalam tabel ya. Tabelnya berisi probabilitas dari masing-masing atribut dan value-nya ya. Kemudian kita akan ambil dari yang hasil probabilitasnya paling besar ya. Yang paling besar itu adalah yang conditional probability-nya yang paling besar itu yang akan menjadi kelasnya dari data yang baru tadi ya. Dan di sini kita hanya butuh low storage ya. Untuk naive bias sendiri ini robust untuk irrelevant feature ya. Naive bias ini juga bagus ya untuk data yang memiliki fitur-fiturnya itu tingkat kepentingannya sama ya. Berbeda dengan decision tree ini juga akan suffer ya, atau decision tree ini lemah untuk case yang seperti ini ya, apalagi kalau datanya hanya sedikit. Kemudian di sini naive bias akan menjadi optimal kalau asumsi yang tadi ya, asumsinya adalah antara atribut itu independence ya. Kalau asumsi itu terpenuhi maka naive biasnya akan optimal. Kemudian selanjutnya, naive bias ini merupakan model generatif yang populer ya, dan di sini memang performansinya itu kompetitif ya untuk kebanyakan state of the art classifier ya. Kalau tadi kan asumsinya naive bias ini bagus untuk dataset yang masing-masing fiturnya itu independence ya. Juga di beberapa penelitian ya, contohnya misal di spam mail filtering, naive bias ternyata masih unggul ya. Tetapi ini dulu ketika masih belum muncul learning, BERT, dan lain-lainnya ya. Kemudian ini memang naive bias ini merupakan kandidat yang bagus ya untuk base learner nanti ketika kita menggunakan ensemble learning. Kemudian ini juga bagus untuk text classification ya, tetapi balik lagi di perkembangannya untuk text classification ini sudah muncul beberapa metode-metode ya yang lebih unggul gitu ya, sehingga kalau di deep learning atau yang basisnya itu RNN, LSTM atau transformer ya, kita sudah bisa memangkas beberapa proses preprocessing di sana ya.